ini aku banget nih. Karena maksudnya aku salah satu orang yang takut dengan perpisahan. Gak sampai nutup sih, dan alhamdulillah nggak ada bocoran-bocoran itu ya gitu. Jadi, tapi ya kadang-kadang sempat juga yang lagi nyanyi gitu ya, tiba-tiba ada tukang apa lewat. Retake ya kan. Katanya itu tuh adek Govinda lah yang juga nyelamatin Kak Astrid ketika berada di titik hopeless dan udah deh nggak ngarep lagi untuk berkarir di industri musik ya. Aku lagi istirahat dulu drakornya. Kemarin jalannya sempat nggak putus-putus tuh ya kayaknya. Iya, karena waktu kondisi itu ya, jadi sempat nonton terus gitu, tapi akhirnya kayaknya, wah nggak baik nih, aku jadi halu kayaknya ya, jadi aku stop dulu. Cara maintainnya, ya sebenarnya sama semua penyanyi sih kayaknya ya. Ya sering nyanyi setiap hari. Gitu. Tiap hari nyanyi, bener-bener nyanyi aja nyanyi yang serius paling nggak 1 jam. Beda banget sama zaman kita dulu gitu ya. Kalau dulu orang tua ya udah saklek aja gitu, template begini. Ada SOP-nya gitu ya. Tapi kalau anak sekarang nggak bisa banget digituin. Ya waktu itu sempat dia pengen jadi YouTuber. Dulunya memang banyak sekali plan kita ya, plan aku pribadi di tahun 2020 ini yang gagal. Bareng sama Indi Arissa. Dan kali ini tentunya Indi akan ngobrol lagi dong seperti biasa sama teman-teman yang inspiratif yang pastinya wajib kamu tonton sampai habis. Tapi sebelum Indi kasih tahu Indi akan ngobrol sama siapa hari ini, Indi mau ngucapin terima kasih dulu dong buat L Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Jadi buat kamu yang mau nginep ke Bandung atau mau staycation doang, silakan langsung cek aja Instagramnya di @lhotelroyalbandung. Dan kalau gitu langsung aja Indi akan ngobrol barengan seorang penyanyi cantik perempuan yang dia itu bilang kalau suaranya khas banget dan unik banget, dan dia tuh adalah semacam versinya Bjork Indonesia gitu. Jadi gimana ya, kayak Bjorknya Indonesia, nah gitu kali ya. Udah deh, gak usah pakai lama, langsung aja yuk kita ngobrol barengan sama Astrid. Halo Kak Astrid, apa kabar? Halo, hai. Baik, alhamdulillah ya. Kalau misalnya Indi ngomongin soal Astrid gitu ya, aku tuh dari zamannya Kak Astrid ngisi soundtrack film horor yang paling Indi inget banget ya, itu zamannya pop. Inget banget deh Kak, ngantri udah gitu yang kayak belum pakai sistem digital, masih yang kayak tempat duduknya dicoret-coret pakai kertas gitu. Iya. Aku kayak sampai beres nonton filmnya, aku cari video klipnya, dulu masih sering ada di TV, aku suka banget kayak ada partnya Kak Astridnya yang gotik banget gitu. Iya. Sama dengan filmnya, itu aku ingat banget tuh. Dari situ kayak Astrid gitu. Oke. By the way Kak, congrats juga ya buat single Baik-Baik yang udah rilis tanggal 9 Oktober kemarin ya. Iya, terima kasih. Ini akhirnya setelah 2 tahun ya, terakhir tuh kalau misalnya Indi lihat-lihat tuh Kak Astrid rilis yang judul singlenya Hari Bahagia yang bareng sama Anji duet itu. Nah sekarang akhirnya kan rilis solo lagi gitu ya. Oke. Nah katanya ini Kak, single Baik-Baik ini tuh adalah single yang terbentur situasi nih, karena katanya kalau ngomongin soal Kak Astrid sendiri, Astrid tuh adalah tipe orang yang lama pas milih lagu, pas ketemu lagunya di awal tahun, dan as we know ya sekarang kondisi global kita lagi kayak gini juga, sampai akhirnya peralatan rekamannya tuh dibawa ke rumah. Nah itu gimana Kak, rekaman di rumahnya? Iya, jadi lumayan lama ya, 2 tahun untuk nggak rilis lagi gitu ya, itu lumayan lama. Jadi sempat yang kok nggak nemu lagu yang pas gitu ya, karena emang dari dulu sih aku ya kalau lagu tuh kayak jodoh-jodohan gitu. Jadi kayak yang nggak bisa yang udah nyobain ini tapi aduh kayak masih belum puas apa dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya ketemulah lagu ini yang diciptain sama Ade Govinda, judulnya Baik-Baik. Lagu ini aku pertama kali dengar itu jatuh cinta sama liriknya bagus banget gitu. Apalagi di kata-kata pertama yang kayak cerita gitu kan, kasih bagian berat di hidupku adalah perpisahan. Itu tuh langsung yang kayak ini aku banget nih. Maksudnya aku salah satu orang yang
takut dengan perpisahan soalnya gitu. Jadi begitu dengerin, bagus ya lagunya gitu. Terus akhirnya coba untuk workshop terus sudah cobain setengah lagi workshop itu, terus ya ini ada kondisi seperti ini gitu kan. Akhirnya di awal tahun itu akhirnya gimana caranya putar otak, wah ini kalau nggak diterusin nanggung banget ya kan. Terus kalau diem aja juga bisa gila ya di rumah. Jadi aku coba kita tetap coba kerjain di rumah gitu. Akhirnya semuanya diboyong lah ke sini dan bantu sama suami juga. Dan memang di lagu ini memang aku terlibat sekali gitu ya, terlibat banget dari aransemennya, dari ya semuanya lah gitu. Jadi ya lumayan ada waktu kondisi kemarin itu juga ada hikmahnya, ada positifnya juga gitu ya. Jadi ada waktu untuk aku fokus sama lagu ini gitu. Oke, jadi benar-benar semua pikirannya terfokuskan pada bikin single ini supaya all out gitu ya Kak ya? Ya, betul. Tapi ngomongin soal experience lagi nih, kemarin juga ini sempat ngobrol tuh sama Yura Yunita yang dia juga bikin lagu pas lagi kondisi kayak begini gitu. Kemarin tuh aku sempat denger dia cerita kalau dia tuh sampai cerita soal recording di rumahnya itu yang ditutup pakai selimut gitu loh Kak, supaya suaranya clear. Nah kalau Kak Astrid tuh gimana tuh prosesnya kemarin? Sampai kayak gitu juga nggak? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Jadi nggak sampai nutup sih, dan alhamdulillah nggak ada bocoran-bocoran itu ya gitu. Jadi tapi ya kadang-kadang sempat juga yang lagi nyanyi gitu ya, tiba-tiba ada tukang lewat. Retake ya kan? Ya kalau itu sih iya ya lumayan beberapa kali gitu. Ya. Oke. Nah, terus tadi ngomongin soal single juga nih Kak. Isi lirik single Baik-Baik ini kan dibikinin sama Ade Govinda. By the way kemarin juga Indi ngobrol sama Ade yang promo single sama Fadly Padi. Pas Fadly, ya. Dia sangat produktif tahun ini, luar biasa. Iya, dia udah gitu aku tanya juga abis ini Mas Ade mau rilis ada project apa lagi, dia bilang aku mau akan rilis juga barengan sama Astrid, ngerjain buat Astrid gitu. Ternyata tidak lama, beberapa minggu banget doang gitu. Kak Astrid luar biasa sih dia. Nah ini kan katanya isinya tentang sisi positif yang bisa diambil dari sebuah perpisahan gitu kan. Jadi kalau misalnya berpisah tuh nggak harus musuhan, tapi masih bisa temenan gitu. Nah akhirnya ada hal lain nggak sih Kak gitu yang bikin Kak Astrid milih lagu ini karena tadi katanya relate juga gitu. By the way, to be honest, Indi juga termasuk orang yang kalau pisah tuh kayak benci banget, dan ya mungkin negatif side-nya adalah Indi tuh nggak pernah katakanlah temenan sama mantan kayak musuhan gitu. Nah Kak Astrid pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu juga sampai akhirnya Kak Astrid bisa jadi orang yang ya udah kalau berpisah ya mau nggak mau gitu kita harus menerima kondisinya perpisahan itu. Ya mungkin sebenarnya ini sebagian kecil relate sebenarnya ini kalau aku menangkapnya tuh lagu ini lebih luas lagi sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya perpisahan itu maksudnya kalau ini kan memang untuk pasangan ya, untuk lagu ini gitu. Cuman kenapa aku milih ini juga mikirnya sebenarnya nggak hanya pasangan gitu ya, misalnya temen sahabat gitu misalnya, atau teman kerja gitu ya. Ya kalau emang mungkin kayaknya lebih baik kita udahan kali ya, nggak kerja bareng misalnya gitu. Jadi sebenarnya ini kayak lebih kita tuh lebih dewasa dalam menyikapi sebuah perpisahan gitu. Jadi kayak misalnya ya lebih ikhlas, lebih rela gitu kan gitu. Jadi ya memang berat ya gitu. Aku sendiri juga dulu pernah mengalami perpisahan sama mantan saya gitu. Itu juga kan nggak mudah gitu. Pasti ada prosesnya. Tapi sebetulnya memang kalau diterusin nggak bakal bisa sih kayaknya ya. Dan mungkin jalan terbaiknya memang udahan gitu. Dan ya mungkin ini kayak proses buat aku pribadi. Ini kayak proses pendewasaan juga buat aku gitu. Kayak lebih makin kesini tuh lebih dewasa dalam bersikap. Terus juga kalau misalnya ada nggak enakan sama orang itu juga ya kita baik-baik aja lah gitu. Baik-baik aja ya, terutama dalam menyikapi perpisahan itu noted banget sih. Iya benar.
soal produsernya nih Kak, ini kan apa namanya dari single ini ya, sampai cover artworknya juga itu kan dibantu sama sang suami nih, Alan Juwarsa. Itu gimana sih Kak rasanya diproduserin sama suami sendiri gitu? Apalagi karena di rumah aja ya, jadi kan jadi kayak lebih cepat prosesnya gitu karena Iya. bisa brainstorming setiap waktu apa gimana? Iya, jadi sebenarnya tuh aku tuh gini, ada salah satu hal yang aku tuh susah sekali berkomunikasi sama orang gitu. Maksudnya kayak kayak menerjemahkan sesuatu gitu. Kadang aku taunya gini gitu, tapi mungkin orang itu nggak bisa ngerti gitu ya. Jadi sama kayak di lagu ini tuh aku pengen, oh musiknya tuh begini nih gitu. Nanti ada isian begini apalah dan sebagainya. Nah, ini suamiku ini membantu dalam hal menjembatani ke ke musisi ke yang main ya pemainnya gitu. Jadi aku pengennya bikin kayak gini nih kan itu aku satu tim ya. Jadi aku ada suamiku Arlan dan juga ada Ivan gitu. Jadi kita bareng-bareng. Cuman kadang aku ngomongnya suka nggak bisa dipahami gitu. Jadi aku minta tolong untuk diterjemahkan gitu. Jadi aku pengen di lagu ini lebih simple, lebih ini tapi ada nuansa di sini apa dan sebagainya gitu. Itu sih gitu. Jadi ya seru juga ya karena memang apa kita bisa jadi fokus ngomongin aransemen lagu, bikin apa referensinya, cari dulu kayak apa ya kayaknya ya gitu. Ya lagu ini emang nggak bisa banyak-banyak instrumen sih kayaknya ya gitu. Terus kayak kalau kayak zaman dulu tuh kayaknya aku gatel banget pengen masukin instrumen apapun gitu ya. Oh, kasih loops lah apalah gitu. Tapi di lagu ini kayaknya biarlah liriknya aja yang bercerita gitu. Jadi lebih simpel gitu. Oke, jadi memang si daya tarik dari lagu ini bisa dibilang powernya terutama adalah di liriknya dan berarti artinya di lirik lagu yang dinyanyikan itu di vokalnya ke Astridnya itu ya. Iya. Penekanannya memang di situ. Oke. Sama ini lihat juga nih untuk konsep video liriknya itu kan ada kayak semacam social experiment gitu kan. Jadi itu kan yang dilakuin sama Kak Astrid sendiri gitu. Di situ juga kita bisa lihat berbagai macam ekspresinya Kak Astrid gitu. Ada yang kayak beberapa kali menitikan air mata, walaupun juga ada yang senyumnya juga gitu. Nah, at that time nih ya Kak, apa yang lagi dipikirin waktu ngedengerin si isi lagu Baik-Baik milik sendiri itu? Iya, jadi itu lucu sekali sih sebetulnya. Karena memang awalnya memang tidak ada ide untuk bikin video lirik gitu. Jadi kita mau bikin campaign sebetulnya. Jadi video-video itu untuk campaign gitu. Cuman pada saat ada beberapa orang ya. Jadi ada aku salah satunya, terus ada satu lagi namanya Siren, dia aktris juga. Terus yang ketiga dancer. Jadi mengekspresinya lewat gerakan gitu. Mengekspresikan lagu itu gitu. Nah pada saat aku itu ya itu jadi sebenarnya cuma duduk mendengarkan lagunya terus memikirkan setiap kata-katanya yaitu kita ekspresikan apa sih yang ada di situ gitu. Pada saat disuruh nangis itu ya awalnya juga gimana ya apa perlu tes mata ya gitu tapi kita coba dulu deh gitu coba dipikirin gitu ya mungkin awalnya dari sebelumnya mungkin aku sudah merenungkan itu kali ya merenungkan jadi pada saat syutingnya itu kayak udah di recall gitu recall rasa itu gitu jadi akhirnya ya udah keluarlah senatural mungkin ya. Di situ aku sangat tidak cantik ya kan. Apa adanya kadang kita orang suka udah nggak mikirin cantik apa gimana. Iya, udah ya. bodo amat ya. Ekspresinya juga udah nggak bisa dikontrol gitu. Iya. Terus habis itu apa bleber gitu ya. Air Ambiar. matanya jadi biar ya udah jadi ya udah itu memang benar-benar waktu itu ngambil 2 kali take ya dari awal sampai akhir lagu gitu ya udah ngalir begitu aja jadi ya mungkin yang aku pikirin adalah yang hal yang menyedihkan ya gitu kayak misalnya hal itu kejadian sama aku gitu aku harus gimana gitu ya aku pasti akan sedih banget sih gitu ya jadi kayak kebawa gitu
Terus untuk nextnya nih Kak, untuk si MV-nya gitu ya, buat si single Baik-Baik ini, udah ada rencana belum atau masih dalam plan gitu? Dan mungkin kalau misalnya udah ada, katakanlah itu konsep yang kegambar atau terbayang kayak gimana? Sudah, video klipnya sudah ada gitu. Jadi memang sebetulnya sebelumnya video klip sudah jadi duluan sebetulnya. Oke. Ya sedang. Terus aku bikin video campaign itu awalnya gitu. Akhirnya jadi video lirik. Ya kalau konsepnya sendiri sih mungkin lebih apa yang ada di lagu itu secara visualnya gitu. Ya gitu, visualnya di lagu itu akan ada di video klip itu gitu. Jadi ya bagaimana seorang pasangan yang memang harus berpisah gitu ya, tapi kita mencoba untuk ikhlas, rela gitu, karena mungkin ini yang terbaik gitu. Oke. Nyambung ke penulis lagunya nih Kak ya, soal Ade Govinda yang nyiptain lagu Baik-Baik ini. Katanya dulu tuh Ade Govinda lah yang juga nyelamatin Kak Astrid ketika berada di titik hopeless dan udah deh nggak ngarep lagi untuk berkarir di industri musiknya. Dulu kan sudah masuk di major label, di mana aku rekaman, bikin lagu, selesai rekamannya, rilis. Begitu rilis, aku tinggal duduk manis aja kan, laguku udah di mana-mana, di seluruh radio, seluruh Indonesia. Waktu itu TV juga masih bagus banget ya. MTV itu tiap hari laguku diputar. Aku lagi istirahat dulu drakornya. Kemarin jalannya sempat nggak putus-putus tuh ya kayaknya. Iya, karena waktu kondisi itu ya, jadi sempat nonton terus gitu, tapi akhirnya kayaknya, wah nggak baik nih, aku jadi halu kayaknya ya, jadi aku stop dulu.